bab mat. Saya ulangi secara singkat. Bab mat itu dibagi menjadi dua. A mat tabi'i, B mat far'i. Mat far'i itu dibagi menjadi 14. Yang pertama mat wajib mutasil. Terus pelajaran kemarin mat jaid munfasil. Yang ketiga dan keempat saya teruskan. Yang ketiga mat arid disukun. Yang nomor 4 mat badal. Kita bahas yang mat arid disukun dulu. Yang dinamakan mat arid disukun adalah setiap ada mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 3 alif atau 6 ketukan. Beda dengan mat wajib mutasil, mat jaid munfasil panjangnya 5 ketukan 2,5 alif. Kalau yang ini perhatikan 6 ketukan. Makanya cara bacanya itu harus benar-benar panjang. Diperhatikan mat tabi'inya yang mana? Ini bahas mat tabi'i dulu sebelum bertemu hidup dibaca waqaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada mat tabi'i di 9 titik. Ada yang mat tabi'i sebabnya alif jatuh setelah harokat fathah. Ada contoh-contoh yang semuanya nanti yang mat alif sukun. Ini semuanya wawu sukun jatuh setelah harokat rumah. Bertemu huruf hidup. Terus dibaca waqaf. Maksudnya waqaf apa? Dimatikan, ngoten nggih, dihentikan. Mungkin contoh-contoh ini kurang banyak contohnya karena kelihatan contoh di akhir ayat. Sebenarnya bukan hanya di akhir ayat yang dinamakan mat alif sukun. Ketika sampai contohnya silakan dilihat di contohkan sini saja. Balil insanu ada mat tabi'i bertemu hidup saya waqafkan. Nah, maksudnya di tengah pun ketika diberhentikan bertemu huruf hidup dibaca waqaf ini juga mat arid disukun. Jadi bukan hanya di akhir ayat tapi di tengah ayat pun yang penting ada dari mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf namanya mat arid disukun. Saya contohkan. Contohnya humul muflihun yukadzibun la yash'urun muhtadun. Tidak boleh la yash'uruna. Boleh dibaca seperti itu karena terlihat contoh tulisannya. Tapi poinnya akan dinamakan mat alif sukun ketika dibaca waqaf. La yash'urun amma ya'malun. Saya langsungkan di nomor berikutnya mat badal. Yang dinamakan mat badal adalah setiap ada hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Contohnya ini di mat badal ini bentuknya kan hampir sama. Mat far'i yang dinamakan mat far'i adalah setiap ada mat yang panjangnya sama ataupun lebih daripada mat tabi'i karena beberapa sebab. Sebabnya ini cuma panjangnya sama, sebabnya beda karena berupa hamzah bertemu salah satu huruf mat. Kalau yang sukun bertemu huruf mat, wawu sukun bertemu huruf mat. Berarti yang ini matnya yang mana? Nah, ini matnya sebenarnya dituliskan nya seperti itu. Nah, cara jawabnya biasanya mengira-ngirakan alif jatuh setelah harokat kalau itu mat tabi'i. Kalau ini karena niki berupa hamzah, ada hamzah bertemu salah satu huruf mat. Contohnya amanu imanan adama utu. Nah, ini dicontohkan 1, 2 panjangnya sama, namanya beda. Kalau yang satu ini
bi yang satunya mungkin karena banyaknya pustaka. Kalau yang ini kan saya mulai kembali, saya mengambilnya di kitab Hidayatul Mustafid. Mungkin saya akan menemukan di kitab yang lainnya terjemahan ataupun kitab turasnya, kitab aslinya yang berbahasa Arab itu mengatakan bahwa ini bukan mad badal tapi langsung atau bi. Itu hal yang biasa. Ini saya memilih penjualan yang mudah terus memahamkan karena berbeda-bedanya sebab yang masuk di mata ini. Silahkan dibaca bersama-sama nomor 3. 1, 2, 3. Silakan diperhatikan ke papan 3. Mat alif disukun. 1, 2, 3. 3. Mat alif disukun. Yang dinamakan mat alif disukun adalah setiap ada matofi bertemu huruf dibaca wakof. Adanya 3 alif atau 6 ketukan. Contohnya yang na siapa? Karena ini sudah mat alif disukun, maka tidak na tapi harus boleh dibaca muflihuna, tapi namanya bukan mat alif disukun, tapi namanya yang lainnya mat apa? Matobi. Betul, maksudnya matobi, tapi kan berhuruf dibaca apa? Dia dibaca mat alif disukun. Silakan contohnya 1, 2, 3. contohnya humul muflihun. Ribuan? Betul ya? Silakan berikutnya. Nomor 4 tinggal 10 lagi. 10 kan 14, tinggal 10 lagi. Yang halaman yang bab ke-11 itu mungkin tidak perlu dibahas karena pelajarannya tajwidnya hampir selesai. Diharapkan nanti setiap dari peserta calon ustaz ustazah ini bisa menyebutkan contohnya. Oh, yang paling sedikit ini. Humul muflihun. Ada berapa bacaan? Ada dua. Alif lam yang namanya tidak kemariah sebab ada alif lam bertemu dengan mim. Terus kun mat alif sukun sebab ada mata di bertemu itu dibaca wakof, namanya seperti itu. Ini kan digunakan ada berapa bacaan? Satu bacaan. La yashkurun ada berapa bacaan? 3 bacaan. Yang pertama mata bi sebab ada jatuh selarat fathah. Yang nomor 2 ro kafir sebab roh mahrun dibaca mata sukun sebab ada mata bi bertemu hidup dibaca wakof. Amma ya'malun ada berapa bacaan? 3. Amma yang pertama guna sebab mim bertasdid mata bi sebab alif jatuh selarat fathah. Nun mata alif sukun sebab ada mata bi bertemu hidup dibaca wakof. Intinya sampai seperti itu ya. Apalagi kalau bacanya satu ayat, besok praktek bacanya sudah betul, kemudian poin-poin bacanya bisa disebutkan dan menyebutkan alasannya dengan tepat.
Untuk pelajaran tajwid kita cukupkan. Terima kasih.